kita lebih dalam lagi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu dan juga membacakan CV dari pemateri. Ya, perkenalkan, nama saya Khairul Mutahirin dari HMJ IAT. Untuk pemateri kita, nama Bapak Yosep Komarawandana, tempat tanggal lahir Subang 17 Juli 1978. Riwayat pendidikan SD Setiabudi Pamanukan Subang, MTS Darul Ma'arif Pamanukan Subang, MA Al-Adiyah Cikampek Jakarta, AI Kopertais UIN Bandung, S1 Syariah Muamalah, Yamisa Kopertais UIN Bandung, S2 Unisma Jakarta, S3 Universitas NU Cirebon. Riwayat tugas menjadi dosen UIN. Tugas pertama di UIN Bandung 2019 sampai 2015, 2019 maaf, sampai 2015. Kemudian di UIN Semarang dari 2016 kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa. Alamat asal Perumahan Bumi Cikampek Baru Blok B1 nomor 11 Kota Baru. Alamat Semarang Jalan Ngepos 3 RT 1 RW 1 nomor 33 Jerakah Kecamatan Tugu Kota Semarang. Nah, saja bisa sampaikan Pak, monggo. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya lumayan berat, itu tentang bagaimana kita bisa memahami sistematika dan tematis hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan memahami Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar adalah malam yang luar biasa, bukan hal kecil, dan Allah pernah memberikannya kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam membahas tema kita kali ini, selain kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini, juga kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, bagi keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Tema kita kali ini menurut Bapak agak berat, karena sayangnya begitu banyak pemahaman meluas yang keliru dengan memahami bagaimana meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di berbagai kitab diceritakan dengan berbagai ciri untuk bisa mengenalinya. Ada yang mengatakan hening, kalau sekedar hening ya boleh lah, masih rasional dalam tematisnya, dalam perhitungannya juga mana ada malam terang benderang. Yang ada ya memang dipastikan lain-lain bahasa, karena malam yang Allah ciptakan ya sebagai masa untuk jeda, istirahat, rehat dari berbagai aktivitas dunia dari siang hari.
Ada juga yang mengatakan ciri Lailatul Qadar itu tertunduknya pohon. Kalau menurut Bapak ini kurang setuju karena tukang sulap juga bisa menundukkan pohon. Dan itu bisa dia lakukan bahkan di luar Ramadan pun jadi. Kemudian ada juga yang menceritakan berbagai ciri lainnya. Padahal untuk meraih Lailatul Qadar itu bukan perkara mengenal cirinya. Seperti halnya kita mengenal seseorang, kalau sebatas mengenal, ya bisa saja kita mengenal, tetapi kita belum tentu bisa meraihnya, belum tentu bisa mendapatkannya. Maaf berisik. Karena kalau kita mau berhitung estimasi secara matematis, siapa sih orang yang bisa meraih Lailatul Qadar? Bagi saya pribadi, terlepas dari buku bahasan manapun, sederhana berpikir, ketika Rasulullah Muhammad SAW ditetapkan Allah sebagai orang yang menerima Lailatul Qadar, maka barometer kita, orang yang bisa meraih Lailatul Qadar adalah orang yang bisa meneladani seperti Nabi Muhammad, minimal mendekati layaknya tabiat Nabi Muhammad. Nah ini berat. Kalau ada orang yang mengatakan mengacu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, itu bukan berarti patokan dipastikan dia bisa mendapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini bukan undian, bukan door prize, bukan secara acak random diberikan kepada siapapun. Tidak, karena Allah itu punya perhitungan bimikedarin amit, dengan perhitungan yang sangat matang, yang sangat teliti, yang penuh dengan kejelasan. Tidak hanya ujug-ujug mendadak rajin di malam-malam ganjil doang lalu dia yang dapat, nggak bisa. Karena semoga yang harus kita imani saat ini adalah Ramadan itu bagi saya pribadi memahaminya adalah bulan latihan. Bulan latihan menjadi hamba yang dikehendaki Allah untuk bisa kita jalankan, untuk bisa kita aplikasikan secara matematis nih, di 11 bulan berikutnya sepanjang tahun hingga bertemu dengan Ramadan tahun depan. Karena untuk meraih Lailatul Qadar itu bukan hal sederhana, bukan hal yang untung-untungan, siapa tahu atau seperti undian gitu, tidak. Karena Allah punya perhitungan tersendiri, layaknya seperti Nabi Muhammad yang tidak hanya rajin tadarus Ramadan saja, yang tidak hanya rajin ibadah Qiyamul Lail Ramadan saja, yang tidak hanya mampu mengelola dirinya dari nafsu dan godaan itu bukan hanya Ramadan saja, yang bisa menjalani hidup dengan memiliki jiwa berpuasa bukan hanya puasa yang tidak didapatkan apa-apa ilal ju'wal atas selain haus dan dahaga di Ramadan saja, tapi benar-benar berpuasa yang sifatnya memiliki kesamaan makna asobru, menahan diri itu sabar. Bagaimana untuk bisa menjadi orang yang berkriteria kualifikasinya tuh fit and proper testnya layak untuk masuk dalam kategori orang-orang yang digolongkan meraih kesempatan Lailatul Qadar. Ini yang sulit. Dari sekian ribu ayat dalam Al-Quran, kita mengetahui bahwa Muhammadur Rasulullah, Muhammad
adalah Rasulullah. Itu ada ayat yang membahas berbagai ciri. Siapa sih umatnya Rasulullah? Alladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kuffar. Orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang meneladaninya, gitu nak mana. Orang-orang yang akan dekat dengannya, gitu loh nak. Orang-orang yang bisa menyerupai tabiat, menjadikan uswatun hasanah beliau dalam hidupnya, gitu loh nah. Alladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kuffar. Yang asyidda di sini maksudnya benar-benar tegas. Bukan berarti melulu kamu maknai memerangi. Ya, memerangi kekufuran itu bukan berarti perang. Memerangi kekufuran itu segala hal yang Allah larang, segala hal yang Allah benci, hindari. Nah, ini ciri pertama. Yang kedua, ruhama ubainah. Mampu memiliki sifat yang berkasih sayang. Demi nggak selalu bikin onar, nggak bikin mumet, nggak bikin masalah, nggak nyusahin orang, lemah lembut, sopan santun, sabar, pemaaf. Itu ciri yang keduanya. Apakah kita bisa seperti itu? Nggak usah sampai akhir ayat. Yang satu ayat ini dari ribuan ayat untuk meneladani Nabi Muhammad. Satu saja belajar. Apa kamu mampu meneladani Nabi Muhammad selalu lemah lembut, berkasih sayang pada sesama. Lintah tahun. Di ayat lain bunyinya begitu. Ini sulit. Nah, sedangkan kriteria perhitungan dalam Al-Quran bagi orang yang bisa meraih Lailatul Qadar, barometernya nggak usah pusing-pusing. Siapa ya? Ngapain bingung? Nabi Muhammad. Kan yang udah jelas-jelas daripada kamu membahas, mendengar, menyimak orang yang ngaku-ngaku pernah dapat. Ya toh? Nabi Muhammad sudah jelas amanah, bisa dipercaya. Bukan pembual, bukan pembohong, nggak pernah ngaku-ngaku ngarang menerima Lailatul Qadar. Itu saja yang kita imani dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika Allah memberikan Lailatul Qadar kepada Nabiullah Muhammad SAW, satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar adalah menjadi pribadi yang mampu meneladaninya. Dan ini berat. Nggak cuma rajin ibadah, mendekatkan diri, memohon ampunan kepada Allah di bulan Ramadan saja. Tetapi di 11 bulan berikutnya hingga bertemu Ramadan berikutnya di tahun depan, mampu mengaplikasikan dirinya layaknya Ramadan. Kalau sudah mampu seperti itu sepanjang tahun, ngayomi, ngayani, ngayemi, nggak mutungan, nggak merongosan, nggak mencucuan, nggak ngambekan, nggak nendaman, nggak muni-muni, nggak ngamuk-ngamuk, sabar, pemaaf, ramah, santun. Kalau merupakan sujada yang senantiasa ruku dan sujud kepada Allahnya, taat, nggak disuruh-suruh. Benar-benar ikhlas sujud kepada Allah, mampu menempatkan diri layaknya makhluk di hadapan Khalik dan di hadapan makhluk sesama yang lain. Itulah. Ini belum sampai sekian banyak ayat yang dibahas, baru penggalan satu ayat saja. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Terlihat di wajahnya itu buah dari sujudnya. Buah dari sujudnya ini
bukan karena jidatnya yang hitam. Jadi gini loh, nah, kita bisa mengenal seseorang itu karena melihat wajahnya, bukan karena sendalnya. Oh ini sendal swallow hijau nih, biasanya si Ahmad. Ini belum tentu, karena sendal itu banyak dijual di mana-mana, mereknya sama, nomor juga banyak yang sama. Belum tentu kamu bisa mengenal orang itu dari sendalnya, tapi dari wajahnya. Maksud dari ayat ini adalah perangainya. Jadi ketika kamu sholat, kamu berikrar setiap waktu di dalam sholat sehari lebih dari sekali. Inna sholati sunnah Allah. Aku menunaikan sholatku dan semua amal ibadahku sepanjang lama yaya di sepanjang hidupku lama mati hingga aku kelak meninggal dunia menemui ajal sakaratul maut lillahi rabbil. Aku hanya berharap oh ya Allah ridhomu, ampunanmu, rahmatmu, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin dikagumi orang, bukan karena hal-hal duniawi lainnya yang sifatnya nafsu rendah dunia sementara, tapi karena ingin dikasihi Allah. Ketika kamu berikrar seperti itu, maka yang Allah inginkan adalah gak cuma sholatmu. Di luar sholatmu mana buktinya? Katanya udah janji seperti itu. Kamu juga kalau punya tunangan misalkan, tunanganmu bilang saya nggak akan selingkuh, pasti kamu senang. Saya mau setia, pasti kamu senang. Saya nggak akan khianat, kamu pasti senang. Saya akan selalu menjaga rukun, pemaaf, yang penting kita selalu bersama. Kamu pasti senang. Tapi yang kamu inginkan nggak cuma ucapan itu dari dia. Allah juga sama. Nggak cuma ucapan itu saat kamu sholat. Tapi ketika dia jauh dari matamu, jauh dari pandanganmu, jauh dari dirimu, apakah dia tidak hianat? Apakah benar dia jujur setia? Apakah dia benar-benar tidak akan selingkuh? Apa benar dia tidak akan ngarang cerita berbohong, ngapusi, ngakali kamu? Kan itu yang kamu mau. Karena kamu harus ingat setiap orang yang janji manis pasti ujungnya pahit. Kita nggak perlu janji-janji. Terima kasih kalau mau ikrarnya baik, tapi yang kami butuhkan itu buktinya. Mana hasilnya? Mana? Kalau cuma ngomong gitu doang, setan juga jago. Nggak usah nungguin karena dengan janji-janji manis mau setia lah, mau apalah. Nah, itu bagian dari ayat yang kita bahas untuk bagaimana meneladani Rasulullah. Rasulullah itu ketika baik bukan berarti baik pura-pura di hadapan orang, tapi benar-benar baik, baik di hadapan maupun di belakang. Nah, kita harus bisa juga seperti itu. Ketika kita punya pasangan, dia malah muni-muni, uring-uringan terus. Nah, bisa nggak kita memaafkan? Wa'fu anhu, memaafkan siapapun mereka. Itu di ayat lain begitu perintah Allah. Nabi begitu. Nah ini kan susah. Apakah kita mau balas lalu kita perang, kita bertengkar, atau kita maafkan? Ini kan berat. Tapi kan saya dihina mulu juga sebar pak gimana? Iya sama. Nah ini berarti untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan cara meneladani menjadi pribadi yang Allah kehendaki layaknya Nabi Muhammad sebagai Quran yang hidup, Quran yang berjalan, Quran yang menjelma menjadi layaknya tabiat hasanah sehari-hari yang Allah kehendaki. Itulah hal yang berat. Maka kesimpulannya berasosiasi pada kesimpulan bahwa meraih Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu bukan hanya Rasulullah yang meraih Lailatul Qadar
dan kita yang berharap itu boleh, mengharapkan itu boleh, tetapi kita harus berpikir piye carane untuk bisa meraihnya. Kalau berpikir tentang ganjil dan genap tidak bisa juga, karena makna ganjil di dalam hadis beliau itu bukan berarti di tanggalnya yang ganjil. Ganjil di sini maknanya janggal. Janggal itu kalau bahasa kalian tuh rak umum. Rak umum itu artinya beda sama malam-malam lian yang lainnya. Nggak melulu ganjil yang dimaksud. Lalu bagaimana dengan hadis itu Pak? Oh itu kebetulan Nabi ditanya sahabat di tahun itu. Bukan berarti itu berlaku di setiap tahun bakal begitu. Ya, nah. Jadi jangan dijadikan sebagai barometer seperti itu. Itu hadis yang sahih benar, tetapi kita lihat juga sebab buruknya. Memahami hadis itu kita harus bisa memahami tentang bagaimana menelaah hadis itu sendiri. Sebagaimana kita memahami asbabun nuzul dalam ayat-ayat Al-Quran, kita juga harus bisa memahami asbabun nuzul dalam berbagai macam hadis. Seperti itulah. Maka kesimpulannya untuk meraih Lailatul Qadar adalah dengan satu-satunya jalan meneladani Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya baik, tidak hanya soleh, solehahnya kalian, kita semua saya di Ramadan ini, tetapi benar-benar soleh dan solehah walaupun di luar Ramadan. Ramadan justru menjadi bulan latihan untuk diaplikasikan di 11 bulan berikutnya hingga layaknya tak ada beda dengan Ramadan. Nggak cuma rajin tadarus di Ramadan, nggak cuma rajin sholat malam Ramadan, nggak cuma rajin bertolaah tafsir Al-Quran di Ramadan, nggak cuma rajin ikut kajian tausiah dan pendalaman ayat-ayat Al-Quran di bulan. Nggak cuma kayak gini nih Ramadan. Serius berpikir tentang bagaimana ingin menjadi hamba Allah yang dicintai itu benar-benar nggak cuma Ramadan. Kalau kalian ada yang menduga mau di tanggal-tanggal ganjil terakhir saya mau rajin serius, bohong besar. Itu silakan saja, itu baik dan itu dibolehkan bagi orang-orang yang mengimani, yang meyakini seperti itu cara pandang menyimpulkannya gitu loh. Nah, tapi bagi asosiasi berpikir tentang sistematikanya, hitungan tematisnya dan rasio matematikanya itu enggak kena. Karena Rasulullah memberikan Lailatul Qadar kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar kepada Rasulullah Muhammad SAW juga bukan karena beliau itu baik di Ramadannya, tapi karena jauh-jauh hari sebelumnya beliau sudah baik. Ketika Bapak pernah bertanya tentang hal ini kepada guru, Mas, kira-kira berapa tahun ya Mas? Kalau saya berusaha baik, berusaha rajin, berusaha taat bersujud kepada Allah, ngelola emosi, ngelola marah, nggak mutungan, nggak dendaman, pemaaf pada sesama, tidak pelit, rajin sedekah, mau berbagi dan lain sebagainya, menjaga lisan, nggak nyakitin, nggak memaki, nggak mencaci, nggak menghina, nggak gibah, apalagi fitnah, karena gibah dan fitnah ini kan adik kakak. Tapi benar Pak, emang begitu, dia jelek. Itu namanya gibah. Gibah dan fitnah sama-sama dibenci Allah, nggak kebagian benar. Itu semua dilakukan berapa tahun? Beliau jawabnya, 5 tahun kamu bisa seperti itu. 5 tahun kamu tidak hanya rajin dan baik dan taat sujud kepada Allah dengan akhlaknya. Hablum minanas yang mulia layaknya buah dari sujudmu kepada Allah. Berganti bulan, berganti tahun, berganti Ramadan, hingga berturut-turut 5 tahun, insya Allah akan didapat. Begitulah.
Mengapa harus 5 tahun mas? Apa enggak cukup setahun? Beliau menyampaikan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena Allah berfirman kebaikan yang kita lakukan itu akan cenderung Allah gunakan sebagai perhitungan dengan mikdarnya itu penghapus keburukan yang kita punya. Dilalanya keburukan yang kita lakukan ini kadang berbanding setara, bahkan lebih banyak daripada nilai ibadah yang dilakukan. Sehingga kalau cuman sekedar dengan amal ibadah kita yang sedikit itu, kita itu sulit berharap dapat Lailatul Qadar. Apalagi hanya dadakan rajin tok di malam-malam ganjilnya saja. Di Ramadan itu enggak bisa. Kita berhitung matematika, kita tahu tentang garis sistem trigonometri sinus kosinus tangen X and Y, garis Y dan garis X, kita bikin diagramnya. Jika dalam sehari semalam 24 jam, anggap saja kamu sholat itu 12 menit lebih lah per waktunya itu. Entah itu qobliyahnya, ba'diyahnya, rawatibnya, lalu kamu berzikirnya, berdoanya, mohon ampun dan lain sebagainya, itu tiap waktu selama 5 waktu per hari, siang malam itu anggaplah sejam. Ditulis dalam kubus diagramnya di garis angka 1 jam. Ya segede gitulah amal ibadah sholat kita. Nah yang jadi masalah adalah tidur kita rata-rata 8 jam. Lebih tinggi mana diagramnya? Disalib orang, lebih banyak jengkelnya 3 hari nggak hilang. Lebih tinggi mana diagramnya? Udah gitu temen ada yang ngutang nggak bayar-bayar, tiap ditagih Senin, Rebo, minggu depan, Senin, Rebo, minggu depan, hilang, ghosting, jengkel, berhari-hari, padahal sholatmu cuma sejam sehari, jengkelnya 12 jam, kamu bawa motor disalip orang, comberannya kecipratan sampai ke muka, kamu maki-maki karena ngedumel, jengkel sepanjang jalan, itu juga berjam-jam, bohong, berapa jam? Habis ya. Jadi kalau kamu ngandelin sholatmu yang sejam, jika di luar sholat kita tidak niati sebagai amal ibadah, tidak mengawalinya dengan basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah, bukan ukhrawi, tidak menjadi amal ibadah. Makanya mengapa kekuatan awalan basmalah dan bersyukur hamdalah di setiap kegiatan yang dilakukan, apapun itu, perkuliahan, mengikuti kajian seperti ini, berangkat kuliah, membantu keluarga, disuruh mamamu pergi ke pasar, belanja buat takjil, atau apapun, awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah agar menjadi amal ibadah yang tercatat di hadapan Allah Ta'ala. Jangan lupa istiqomah dengan basmalah dan hamdalah saja. Apa sudah dilakukan? Itu teladan Rasulullah. Artinya itu sulit. Nah, meneladani Rasulullah itu sulit. Mati-matian saya jungkir balik meneladaninya itu ya Allah. Susahnya. Ya Allah ampunilah aku jika selama ini begitu banyak ayat Al-Quran yang belum aku mampu untuk lakukan dan salah di hadapan. Ya Allah ampunilah aku jika saat ini belum mampu meneladani layaknya apa yang paling kau cintai sebagai uswah hasanah bagi seluruh alam. Nabiullah Muhammad SAW. Sulit. Jadi Lailatul Qadar itu ketinggian untuk dibahas, untuk kita, untuk saya ketinggian. Saya merasa malu kalau berharap Lailatul Qadar. Yang harus kita imani adalah piye caranya kita meneladani Rasulullah, menjadikan Ramadan untuk menjadi bulan latihan, berharap adalah hal yang normal, yang wajar, yang baik, dan itu diizinkan, dibolehkan, bukan hal yang dilarang. Itu normal saja, siapa sih yang nggak kepengen kebaikan? Apalagi dengan 1000 bulan yang didapat kebaikannya,
sama dengan 83 tahun, itu artinya dalam rentang usia umat Nabi Muhammad, ya kalau mendapatkan kebaikan itu dan kebaikan itu menghapus keburukannya, masuk surga lah pasti. Kan gitu matematiknya kalau berpikir. Nah, kalau kamu tak ajak mikir logika analisis dan sabar, ya. Jadi siapapun orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ahli surga lah namanya. Lalu bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri? Menghadap Rasulullah, karena contoh yang termudah, terpercaya, yang bukan ngaku-ngaku dapat Lailatul Qadar, nggak ada lagi. Nabi Muhammad aja, nggak usah pusing. Artinya dia teladani Nabi Muhammad. Lailatul Qadar itu bukan lotre, Lailatul Qadar itu bukan door prize, Lailatul Qadar bukan undian, Lailatul Qadar itu bukan kayak kamu waktu kecil main kacang-kacang panjang yang panjang jadi, itu nggak bisa. Atau cing cerpi cetulang sebawang seposing kejepit tunggu lawang, itu nggak bisa begitu. Kak. Lailatul Qadar itu punya perhitungan yang dimikedarin. Amin. Allah melihat ketaatanmu, kebaikanmu, kesolehanmu, amal ibadahmu, permohonan ampunanmu sepanjang tahun, jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Allah perhitungkan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini untuk cukup bisa menghapus keburukan kita aja udah alhamdulillah. Belum sampai bisa meningkatkan derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ini caranya memperbaiki istighfar. Karena dalam Al-Quran juga ketika kamu diperintahkan Allah untuk ya mulai sholat malam, tahajud dan lain sebagainya, perintahnya itu bukan banyak kepengen A, B, C, D, E, F, G, tapi perbanyaklah mohon ampunan. Iya caranya Pak. Ya perbanyak saja mohon ampunan, minimal istighfar tuh bukan cuma sekali, yang biasanya kan sejam dan gitu. Itu standarnya. Karena apa? Karena dosa kita itu yang tidak terasa atau yang disengaja itu sangat banyak. Kita harus banyak mengucapkan istighfar agar malaikat rakib dan atid itu langsung bekerja secara bersamaan dalam waktu yang sama. Itu satu-satunya zikrullah yang bisa mempekerjakan dua malaikat itu secara bersamaan. Malaikat rakib akan mencatat kebaikanmu karena kamu terus mengingat Allah, memohon ampunan, dan malaikat atid akan sibuk menghapus dosa-dosamu karena kamu memohon ampunan kepada Allah. Bagaimana apa dengan subhanallah? Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Kamu memuji. Ketika malaikat rakib tanya kepada malaikat atid, kenapa kamu diam aja? Lawang dia minta maaf juga kagak. Kan cuma memuji Allah. Mensucikan Allah. Nggak minta ampun kepada Allah. Nggak minta maaf. Walhamdulillah segala puji bagi Allah. Rakib mencatat. Karena itu zikrullah kebaikan. Tapi hati tidak. Ditanya lagi kenapa kamu diam. Nah, dia kan cuma muji. Bukan mohon ampun. Allahu Akbar mengagungkan Allah. Tidak ada mohon ampun. La ilaha illallah sebagai Abdul Zikri pun sama. Permasalahannya sebesar itu pahala yang didapat dengan kalimat la ilaha illallah, besaran mana dengan dosa yang kita lakukan? Apa loss? Atau win-win? Apa barter? Apa piaja? La haula wala quwata illa billah, berserah diri. Orang no plus. Satu-satunya zikrullah yang bisa mensibukkan malaikat rakib dan atid secara bersamaan dalam waktu yang sama adalah memohon ampunan. That's why di dalam Al-Quran dan Allah said in His verse bahwa ketika kamu bertahajud pun yang Allah perintahkan adalah berbanyaklah memohon ampun. Bukan untuk ya Allah aku pengen jodohnya itu yang itu tuh ya Allah masa sih enggak bahas jodoh.
Nggak tentang gebetan, nggak perlu. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, karena kamu seringkali menyebut-nyebut namanya Allah begitu. Jadi nggak usah kamu sebut, nggak usah kamu bilang, Allah wis mudeng. Yang penting kamu mohon ampun aja yang banyak. Urusan apa sih keinginanmu, itu biar Allah yang akan menetapkan kapan kamu patut menerima. Seperti itu. Lailatul Qadar bukan hal mudah. Begitu banyak berkah Ramadan yang didapat. Begitu banyak pahala di bulan Ramadan, keberkahan yang didapat. Pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Maka muncullah, nih gini loh, nah, muncullah giroh dari para sahabat, keinginan dari para sahabat memohon, bagaimana kalau seluruh bulan sepanjang tahun Ramadan semua ya Rasulullah. Kan begitu. Ya kan? Ada sahabat yang minta begitu kan? Kata Rasulullah ya nggak bisa. Lalu ada hari-hari tasyrik itu diharamkan berpuasa kok. Idul Fitri haram berpuasa. Terus ya. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah juga itu di Idul Adha nggak boleh berpuasa. Haram itu berpuasa. Terus ya. Apalagi kaum wanita ada masa berhalangan, ada nifas, nggak cuma haid. Itu juga nggak bisa berpuasa. Maka para sahabat muncul lagi ide yang lainnya. Sudah kalau gitu ya Rasulullah, saya akan terus beribadah puasa tapi saya tidak akan berhenti. Oh nggak bisa. Saya akan terus berpuasa, beribadah, taqarrub ilallah, tetapi tidak akan menikah. Oh nggak bisa. Aku aja Nabi nikah kok. Nah kalau umat Islam nggak ada yang mau nikah, hilang keturunannya, hilang umat Islam. Dan berbagai keinginan muncul. Nih, nah, peristiwanya begitu. Ketika tahu fadilah Ramadan, itu banyak sahabat yang ada yang ingin menjadi kaum sufistik lah, ada yang ingin menjadi kaum yang hanya memikirkan ukhrawi tanpa memikirkan duniawinya lagi dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah menyampaikan imal dunia kata anak kata syuhada, mali akhiratika ke anak kamu tuh pada. Hingga akhirnya Allah menurunkan hadis, yaitu yang ekuivalen dengan firman, namun tidak termaktub di dalam Al-Quran, yaitu hadis qudsi. Man shoma Ramadana, siapapun di antara kalian umat Nabi Muhammad, sumat bangun si kami sawah, lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasul tidak mengatakan mutatabi'ah ini berturut-turut, enggak loh ya. Yang penting 6 hari puasa ada puasa. Enggak apa-apa, yang penting 6 hari, syukur-syukur cepat. Berturut-turut. Tidak menunda-nunda itu lebih baik daripada entarlah. Karena 30 hari dalam sebulan itu enggak lama, enggak banyak. Pertama Ramadana sumat tahu sitam. Karena kasiyami dari kulihi, maka ia bagikan orang yang berpuasa setahun lamanya. Nah, hadis ini sayangnya dipahaminya hanya sebatas pahalanya yang besar saja. Padahal itu bukan. Kalau kamu pelajari asbabul wurudnya itu tentang fadilah Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya artinya nih nah, ketika kamu setelah Ramadan bulan ini nanti semoga Allah berikan kesempatan panjang usia, kamu bisa menjalani hidup taat bersujud kepada Allah di luar Ramadan. Lalu kamu berpuasa di bulan Syawal. Setelah 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka nih ya, dalam pandangan Allah, bulan apapun kamu hingga bulan Ramadan tahun depan, siang ataupun malam, sedang puasa ataupun tidak, paham ya nah? Ketika kamu berdoa, maka doamu adalah doa orang yang berpuasa di hadapan Allah Ta'ala. Lebih tajam daripada orang yang nggak sawalan, paham nggak nah? Misalkan kamu lagi ngopi gitu di rumah, depan rumah,
ada yang jatuh, ya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa. Itu didengar sebagai doa orang yang berpuasa, walaupun kamu nggak puasa. Karena kamu punya pahala di hadapan Allah sepanjang tahun berpuasa tanpa henti. Jadi salah satu amal ibadah yang mampu mempertajam doamu adalah puasa sawalan. Itu baru salah satunya. Nah, masih banyak ibadah lainnya. Ibadah puasa ini adalah ibadah latihan. Lalu bagaimana dengan sholat, Pak? Oh, sholat itu adalah hal yang wajib, tidak bisa ditolerir, tidak ada eh, ya sudahlah Pak, ini aja dimaklum. Oh, nggak bisa. Sholat itu tiang agama. Artinya kalau tidak menunaikan sholat, ya tidak memiliki agama yang jelas dalam keislaman. Walaupun kamu bisa bahasa Arab, walaupun kamu lama pernah di Mekah, walaupun lama misalkan ke Madinah, pernah berziarah, pernah berhaji, pernah berumrah, walaupun kamu selalu sedekah, walaupun kamu tidak pernah telat berzakat, walaupun kamu itu mampu memahami ilmu nahu sorot, mantik, bade, bayar, balago, segala macam kamu bisa kiroah, bahkan bisa ceramah, kamu hebat. Bahkan cerita dari mulai Kobil dan Habil sampai Tom and Jerry kamu hafal semua. Nggak sholat, nggak taat. Paham nggak? Ada? Kamu bisa bahasa Arab, cepetean. Nggak sholat, ora taat, selesai. Kamu bisa nahu sholat. Kamu nggak cuma hafal nahul wadih. Kamu bisa memahami jurumiyah naik ke mutamimah, naik ke alfiyah, ra'ono artine. Kamu bisa mengerti segala macam cabang ilmu tafsir. Sampai Sayyid Kutubi di dalil Quran kamu telah enggak sholat jelas enggak taat. Paham ya nak? Dan sholat pun fawailul lil musallin ternyata bisa menjadi hal yang sia-sia. Nek piye Pak, kalau gimana itu bunyinya itu kalau tidak layaknya meneladani firman Allah Ta'ala dan mencontoh kepada bagaimana uswah hasanahnya Rasulullah dalam hidup sehari-hari, sia-sialah sholat kita. Ya toh, orang zakat saja bisa sia-sia. 90% isi dalam Al-Quran itu akhlak. Sholat walaupun rajin bisa sia-sia kalau akhlaknya buruk. Bahkan sedekah, qaulun ma'ruf, khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Walaupun kamu suka sedekah, suka infak, mengeluarkan wakaf, berzakat, kalau ucapanmu enggak dikelola, nafsumu cerita, nafsumu pengennya ngomel, ngeledek orang, menghina, memfitnah, menghibah, nggak bisa direm, sia-sia. Ilmu pengetahuanmu yang sebegitu banyaknya, nggak sholat, sia-sia. Sholat itu barometer taat dan tidaknya kita kepada Allah. Puasa itu adalah bulan latihan dalam Ramadan ini untuk diaplikasikan 11 bulan berikutnya hingga bertemu Ramadan. Dan inilah kunci bagaimana meraih Lailatul Qadar. Seperti itu nah. Sampai sini udah jam 3. Silakan ada yang mau tanya. Ya, terima kasih dari Bapak Yosef atas penyampaiannya. Monggo dari teman-teman barangkali ada yang ingin menanyakan terkait malam Lailatul Qadar ataupun segala yang berkaitannya. Dari kami membuka 3 pertanyaan untuk diskusi kali ini. Jangan lupa perkenalan serta on cam ya. Masih Monggo. Mas atau? Masih, alhamdulillah masih. Oh,
Ada yang mau tanya? Gimana Ustaz? Ada yang mau tanya? Banyak. Cuma Oh, nanti sisanya di grup aja di WA. siap. Ya, silakan teman-teman. Saya kira ini tema yang menarik ya untuk dibahas karena masih banyak pandangan terkait malam Lailatul Qadar itu seperti apa sih? Kok banyak yang mencari gitu? Itu kan saya rasa masih pandangan terlalu kuno ya Pak ya. Iya, Karena masih banyak pemahaman terkait malam Lailatul Qadar itu kayak lotre gitu Pak. ya bisa dikejar-kejar. Ya, silakan teman-teman untuk bertanya terkait Munadzarah kali ini. Ya, ada berapa universitas ini yang ikut dalam gabungan grup? Ada Ada 10. kurang lebih 5 Ustadz. Oh iya, ya boleh kalau mau ada yang tanya. Lailatul Qadar. Ustadz, mau tanya Ya, Ustadz. ya, Ya, perkenalan. Ya, izin bertanya. Perkenalan dulu, Mbak. ya, Perkenalkan, nama saya Salwa Aziza dari jurusan IAT. dari universitas mana? Win Wali Songo, Bapak. Oh iya, Izin bertanya, Ustadz. Apakah malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Karena kan sebagian orang itu mengatakan bahwa jika orang yang mampu melihat Lailatul Qadar itu dia melihat cahaya di langit ataupun ada pusaran di langit. Terus apakah juga Rasulullah dan para sahabatnya itu juga pernah melihat dengan mata telanjang malam Lailatul Qadar itu sendiri? itu pertanyaannya ya? Mohon penjelasannya, Ustadz. Iya. Ya, Eh, bisa dijawab langsung, Ustadz. Atau saya jawab langsung dulu yang ini. Eh, Malam Lailatul Qadar itu kalau secara umum bagi halayak manusia, baik yang beriman ataupun tidak, memang yang cenderung dominan terasa itu hening, tenang, tidak ada angin ribut, tidak ada hujan petir, tidak ada eh, yang nggak ada kebisingan, yang namanya tenang, sunyi, sepi itu benar. Terang, tidak mendung, bintang ya jelas, benderang, kemudian cahaya juga ya tidak terlalu gelap gitu karena tertutup awan mendung itu nggak ada. Jadi cahaya bulan juga cukup memadai. Itu secara global, secara umum. Tetapi kalau secara khusus seperti yang tadi referensi pertanyaan yang ditanyakan apakah benar eh, seperti A, B, C begitu, ada beberapa hadis yang sifatnya khusus yang tidak bisa berafiliasi umum itu karena ada beberapa sahabat yang memaknai hadis Nabi ini eh, ketika bukan layaknya umumnya manusia gitu loh ya. Contoh ketika Nabi bersabda tentang Isra Mi'raj, beliau memang ana basarum mislukum, aku manusia selayaknya manusianya kalian, tetapi bukan manusia biasa gitu loh, nah, paham ya?
Siapa yang mampu meraih Lailatul Qadar kalau tidak akhlaknya seperti beliau? Kan gitu loh. Nah, siapa yang mampu berisra dan mi'raj kalau bukan atas izin Allah memilihnya berisra mi'raj kan gitu kan? Nah, artinya walaupun manusia tetapi tidak umum yang dialami itu layaknya dialami oleh gitu loh. Nah, ketika Lailatul Qadar terjadi itu Bapak pernah diajak melihat itu gimana ya? Langit itu hitam tapi keemasan. Langit itu hitam tapi keemasan. Bingung ya. Kalau kamu campurkan cat warna emas dengan hitam, seperti itulah warnanya. Ada bling-bling seperti itu. Tidak, tidak gelap. Kalau kamu buka mulutmu, lalu di trakeamu kelihatan ada yang melandai turun seperti itu. Di dalam tenggorokanmu itu, di ujung lidahmu sana, seperti itulah ada cahaya yang dari atas turun. Jadi ketika Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbih min kulli amrin salam." Seperti itulah cahaya yang terlihat. Tegaskan sekali lagi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan itu cahaya akan berlaku hingga fajar tiba, hingga pagi hari. Setelah subuh lalu pun masih ada. Ketika waktu pagi hari tiba, terang benderang, itu masih terlihat. Karena firman Allah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. La yukhliful mi'ad hatta matla'il fajr. Dan itu terjadi hingga fajar tiba. Permasalahannya, bagaimana kita bisa melihat itu, nah itu berat. Bapak juga sebenarnya tidak patut eh, meraih, melihat. Kalau bukan karena rahmat Allah, gimana? Ya karena diizinkan, diajak gitu. Mau lihat saya, dan itu tanggalnya selalu berganti-ganti di setiap Ramadan. Nggak melulu di 10 hari terakhir. Seperti itu ya. Dan pernah dialami di malam takbiran juga malah. Dan itu artinya bukan di malam yang ganjil. Itulah yang dimaksud Rasul, coba cari utamakan di malam yang ganjil di tahun itu. Tapi bukan berarti patokan melulu selalu di malam ganjil. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Gimana Mbak Salwa Azza dari Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sami-sami. Nah, insya Allah bagi yang pernah lihat, jawabannya akan sama. Ada lagi yang lain? silakan yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum, Mas, izin bertanya. Dari mana? Nama saya Hidira dari jurusan IAT UIN Wali Songo Semarang. Oh, seorang juga. Iya. Ya, Izin bertanya Ustadz, itu adakah ciri khusus orang yang sudah mendapat Lailatul Qadar gitu? Atau apa? Maksudnya bagaimana kita tahu kalau kita sudah mendapat malam Lailatul Qadar gitu? azan asar. Apakah? Iya, asar. Eh, Sebenarnya barometer untuk melihat ciri itu bukan kunci meraih Lailatul Qadar. Dengan mengenal ciri yang sekali lagi yang termudah, seperti apa sih Pak cirinya? Dan ngapain pusing? Ya seperti Nabi Muhammad, bukan orang yang mudah tersinggung, bukan orang yang pendendam, bukan orang yang ngamuk kan mudah marah.
bukan orang yang menggebu-gebu dengan duniawi, bukan orang yang selalu inginnya tuh sekalinya dilalah mau ibadah karena pujian, bukan orang yang hitung-hitungan, murni dia itu ikhlas lillahi ta'ala dalam segala hal, jujur dalam bertutur kata, amanah sifatnya, orangnya tuh nggak aman, dia berpikir rasional, dia selalu cerdas dalam berjalan. Seperti itu nak. Jadi kalau kamu mau melihat detil seperti apa, telah detil lah akhlak Rasulullah. Tapi kalau di luar Rasulullah, cirinya jelas orangnya itu punya ciri satu yang paling mencolok. Sebagaimana Rasulullah bersiar mengajak amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil marhamah. Ya seperti itu orangnya. Jadi bukan orang yang diam gitu, mengurung diri, menjauhkan diri dari kerumunan, tidak. Karena yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah layaknya seperti Rasulullah. Rasulullah bersiar, dia pun yang bersiar, bukan yang isolasi diri, bukan orang yang menjauhkan diri dari umumnya publik. Seperti itu. Akhlaknya baik. Alhamdulillah akhlaknya baik. Anaknya baik, santun, nggak sombong, pokoknya ya baik aja. Ada pertanyaan lain? Ya, ini pertanyaan terakhir, monggo. Oh iya. Ustadz izin bertanya Ustadz. Oh cewek semua? Iya. Dari mana? Kenalan. Perkenalkan Ya. nama saya Fadia Fatrunada dari UIN Songo Pak. Oh, Songo semua. Gantian Pak, gantian. Mana ya? Ya, ya, nanti bonus. Oh iya, iya. Ayo. Sambil lihat kambing. Ustadz izin bertanya, kan selama ini kayak perhitungan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, terus pengalaman-pengalaman yang didengar itu tahunya kan dari ulama laki-laki. Oh. Apakah perempuan juga memiliki kesempatan yang sama? Sedangkan kan perempuan frekuensi imannya itu kan naik turun karena mengalami haid, Ya. seperti itu, Ustaz. Oh iya. Bagaimana kiat-kiatnya seorang perempuan juga untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Iya. Bentar ya. Pak itu rumput yang kapan? Nu nembe? Jukut nu anyar? Jukut nu anyar? Oh. Enjing di pasian? Oh nembe. Oh enggal tadi? Oh. Terus ya. Maaf lihat kambing dulu. Jadi gini nak, kalau ada ulama, ustadz, ustadzah, dai, daiyah, bodo amatlah siapapun yang ngomong, ketika dia katanya memprioritaskan yang mendapatkan Lailatul Qadar itu laki-laki, ya Allah tidak adil. Ya toh? Padahal kan mindakarin au unsa, mau dari cowok ke mau cewek ke, Allah itu tidak membedakan. Siapapun yang salah ya salah, yang baik ya alhamdulillah, itu yang diinginkan kan gitu kan. Jadi Lailatul Qadar itu gak melulu hanya untuk laki-laki, gak ada urusan gender, gak ada mana yang maskulin mana yang feminin, gak ada. Yang Allah kehendaki dalam urusan Lailatul Qadar itu adalah ini akhlak sehari-hari di luar ketaatannya pada Allah, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh gitu. Nah, meneladani Rasulullah sehari-hari, gak tentang sholatnya saja, tentang bagaimana kepada pasangan, kepada sesama, kepada yang lebih sepuh, sama yang di bawahnya seusianya yang lebih dini, kepada orang sebaya gitu lah, nak paham ya, kepada orang pembesar atau orang rakyat jelata atau orang kaum duafa,
gitu loh ya, yakin piatu. Jadi bisa menempatkan diri dengan siapa and know how to behave, bagaimana bersikap, berakhlak itu sepadan. Bukan perkara laki-laki atau perempuannya. Kalau ada yang ngomong begitu itu nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Itu ngarang aja. Nah. Nanti kalau ada yang ngomong kayak gitu, kasih tahu bapak, dia kalau pulang lewat mana tak cegat. Paham ya? Gak usah digagas ya ngomong kayak gitu. Hadisnya nggak ada, ayat Al-Qurannya nggak ada. Wahai umat manusia, maaf ya, yang dapat lele kotor cowok doang. Itu nggak ada nih. Paham ya? Nabi juga nggak pernah ngomong begitu. Itu hanya asumsi saja. Artinya dia tidak mampu mengelola eh, kebanggaan dirinya sebagai kaum lelaki yang merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih justru ketika innaladina yastakbiruna an ibadah saya dahuluna jahannam dahulu. Ketika orang yang membangga-banggakan dirinya dengan amal ibadah yang dilakukannya karena dia merasa, lah aku laki, aku imam loh. Yang bilang kenektur sopo. Imam ya silakan, tapi imam itu kan gitu. Malah jadi orang yang akan menjadi penghuni neraka jahanam yang paling dasar. Karena ketetapan Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bagi siapapun kita umat Nabi Muhammad SAW yang mampu meneladani Rasulullah Muhammad SAW, itulah orang yang dapat meraih kesempatan seperti itu. Pokoknya jangan mau ditakut-takuti. Aduh, saya cewek gimana ya? Saya kan nggak siapa bilang. Cowok kan lebih stabil thread, siapa bilang. Cewek naik turun, siapa bilang. Mau cowok mau cewek ya podo wae. Kamu lihat ada cowok yang baik, ada cowok yang nggak baik. Cewek juga sama. Ada cowok cewek yang sama. Ada juga yang ngamuan gitu loh ada. Sama. Mau cowok mau cewek ya podo. Kalau saya punya anak laki-laki, saya khawatir. Saya punya anak perempuan, saya juga tetap memiliki rasa khawatir. Nggak bisa ada bahasa, dia kan anak cowok itu. Nggak sekhawatir ke cewek, sama aja. Bagi saya ya anak. Tetap harus bagaimana caranya menjaga dia menjadi orang yang selamat dari ahli neraka. Ku antusakum ahli kunaro. Jadi jangan membedakan karena cowoknya, karena cowok. Harus adil. Belajar adil dalam hidup itu diawali dengan cara berpikir pandangannya. Gitu. Ada lagi pertanyaan lainnya? Ada dari Sunan Kalijaga, Jogja ya. Ada yang dari Jawa Timur kah? Saya dari Jawa Timur, Pak. Oh iya, aku dari mana? Dari Nggih, Pak. Malang. Ini juga dari Jawa Timur, Pak. Oh iya, Kediri. oh iya. Kedirinya daerah mana? Daerah Ngurah. Itu di peta nggak ada bunyinya. Emang masuk peta kah? Iya, Pak. Ada. Oh, di Google Map ada? Daerahmu itu ada bunyinya? Onen, Pak. Kadang meledos duar ngoten. Walah. Nggih, Ustaz niki kula badhe tanglet niki. Siapa? Niki dia datang ke Kediri. Oh, insya Allah nanti saya main. Ya, Ya, monggo, Mas. ya. Ada yang mau tanya? Monggo Mas Raden. Ada yang mau tanya nggak apa-apa? Nggih, Pak. Niki mau tanya, Pak. Hmm. Ya, Jadi gimana? kalau malam Lailatul Qadar niku malam niku, Pak. Turunnya Al-Qur'an mboten ngoten. Sebenarnya yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu nggak melulu
dimaknai Lailatul Qadar itu ekuivalennya nuzulul Quran. Nah, cuman ini ya, dilalah, oh iya, awal Rasulullah Muhammad, barometer kita kan Rasulullah ya, kita melihatnya Rasul. Awal Rasulullah menerima Al-Quran, diturunkannya Al-Quran kepada dilalah pas disebutnya itulah awal Lailatul Qadar. Maksud gak? Dereng Ustadz, mungkin lebih. Nah, gini loh, nah. Rasulullah kan suka berkholwat, ngerti ya? Sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu loh, nah. Waktu sama Siti Khadijah menikah itu loh, ya. Kan suka berkholwat gitu di Gua Hiro, tahu kan ya? Tahu ya? Oke. Nah, ketika diturunkannya Al-Quran kepada beliau, dilalah itulah yang menjadi malam awal beliau mendapatkan Lailatul Qadar. Maksudnya, nah, ngerti nggak? Oke, Ustadz. Bukan berarti setiap malam-malam berikutnya, di setiap Lailatul Qadar itu akan menjadi turunnya Al-Quran kepada beliau. Nggak melulu. Cuman awalnya benar. Itulah, nah, maksudnya. Itu, nah. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan berarti dia akan merasa senang, legowo, lihat bunga-bunga mekar, mewangi gitu, oh senang gitu, sepoi-sepoi, enggak. Kalau kamu mendengar dan melihat menelaah secara detail bagaimana ketika Rasulullah malam Lailatul Qadar bersamaan awal dinuzulul Quran kepadanya, beliau sampai menggigil dan memohon kepada Siti Khadijah istrinya, selimuti aku. Dia sangat merasa ketakutan sampai istrinya mencari orang tabib untuk bisa mengobatinya karena khawatir kepada suami. Itu yang akan dialami oleh orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Teriak dan seperti kayaknya saya aja. Ya Allah, saya belum mau mati. Ya Allah, kenapa begitu? Saya masih banyak dosa. Saya belum siap mati. Ya Allah, saya belum siap meninggal dunia. Dosa saya banyak, pahala saya sedikit. Saya belum mampu bersedekah. Saya belum mampu berbakti pada ibu, bapak. Saya belum banyak mohon ampun, belum banyak minta maaf kepada orang-orang yang saya berbuat salah. Ketika kamu mendapatkan Lailatul Qadar, kamu berada di ujung tanduk, kamu mati, kamu akan mati. Rasa takut yang sangat bukan ada hal yang dibanggakan sama sekali. Bukan seperti yang kamu bayangkan akan sumringah ngelihat ABC, enggak ada. Komentarnya bukan orang lain. Ada pertanyaan lain. Niku Ustadz, atau apa Lailatul Qadar ini cuma bisa didapat pada bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan terakhir pada bulan Ramadan, atau selain itu pun bisa dapat Lailatul Qadar sebenarnya Ustadz? Kalau mengacu pada ayat Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairum min alfi syahr. Kalau orang mufasir memaknainya itu tentang mutasyabihatnya, inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka dia akan berasosiasi matematisnya, berpikir loh, turunnya ayat Al-Quran kan nggak cuma malam Ramadan kok, kan gitu. Artinya apa mungkin Lailatul Qadar di luar Ramadan? Orang. Jadi gini lah. Bilalah awal turunnya Al-Quran itu memang di bulan Ramadan. Di malam Lailatul Qadar itu. Tetapi secara berangsur-angsur itu terus berlanjut. Berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, hingga 30 Juni. Luar Ramadan pun diturunkan. Tetapi khusus malam Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan. Tidak bisa terjadi di bulan lain.
dan itu sudah hak mutlak Allah menetapkannya hanya di bulan Ramadan saja. Akan tetapi yang dimaksud dengan ganjil yang Allah dan Rasulnya tetapkan dalam sabda utusannya ini, ganjil di sini gini lah ya. Kamu kan tahu perhitungan orang Nahdijin, kalau grup 2 derajat itu dianggap belum masuk bulan. Sedangkan orang di luar Nahdijin kayak Naksabandia, kayak Muhammadiyah, ya toh, kayak Qadariyah, kayak Jabariyah, kayak Al-Aisyah, Fatihiyah, itu jangankan 2 derajat, baru 0,5 derajat, 1 derajat aja sudah dianggap masuk bulan. Sehingga itu yang menjadi penyebab mereka itu selalu puasanya lebih awal sehari 2 hari. Paham ya, Mas? Jadi ketika contoh misalkan nih asosiasi ini, orang yang memperhitungkan awal bulan itu tanggal satunya Senin, Muhammadiyah itu Senin misalkan, Nahdlatul Ulama rata-rata Selasa, berarti kan ganjilnya Nahdiyin itu genapnya Muhammadiyah, Muhammadiyahnya genap ganjil Nahdiyin, paham nggak? Nah, ya berarti hadis itu berlakunya untuk kaum yang mana? Lawong ganjil genap aja pemahaman tentang bagaimana melihat ru'yahnya beda kok, kan gitu kan, ya nak. Jadi sebenarnya makna ganjil di sini tuh bukan ganjil bilangannya, tetapi janggal malam yang tidak umum dengan malam-malam lainnya. Bapak pernah intinya pernah diajak di tahun berapa ya? Itu bukan malam ganjil, dan dalam terjadinya malam-malam takbir. Pernah Bapak bertanya, Mas, apa tahun ini nggak ada ya Lailatul Qadar? Saya tunggu dari hari pertama, langit yang biasanya keemasan itu kok nggak ada. Nggak tahu saya. Terus ternyata di malam Lailatul Qadar itu ada, malam menjelang subuh. Dan ketika kami sholat Id, itu masih terlihat seperti itu keemasan. Nah, hilangnya itu justru sekitar jam 9, setengah 10 baru. Jadi menurut Bapak gimana ya, susah. Makanya cari tema jangan yang kayak gini berarti. Kalau salah sebut Bapak ngomong nanti jadi fitnah. Pokoknya dua satu lagi. Intinya Lailatul Qadar bukan malam yang sederhana, bukan hal yang mudah untuk didapat. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar ya? Teladanilah Rasulullah. Gak cuma tentang pengetahuan agamanya, gak cuma memahami ilmu Al-Quran dan tafsirnya, gak cuma menelaah kajian hadis Rasulullah ya, tapi bagaimana mengaplikasikan meneladani Rasulullah. Dari ayat demi ayat, dari sekian ribuan ayat sejumlah 30 juz itu menjadi Quran yang hidup dalam dirimu sehari-hari. Ya Allah, dapatkan Lailatul Qadar itu orang-orang yang rendah hati, pemaaf, nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung. Ya kayak Rasulullah. Barometernya bukan perkara malam genap atau ganjilnya kok. Itulah. Nah, bagaimana itu untuk bisa melihatnya? Nah, ini yang disebut muka saraf. Jadi hubungannya jadi mata rantainya panjang lah. Ada lagi pertanyaan lain nih? Ya mungkin ini Ustadz udah jam 3:30. Ya, Bapak cukupkan sekian. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan, berkenan mengundang Bapak untuk ngobrol-ngobrol sore hari Ramadan di tahun ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin kita selama perkuliahan, bagi khususnya murid-murid Bapak, umumnya juga dengan murid lain yang saat ini menyimak tausiah yang disampaikan. Semoga ada maslahatnya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, karena memang temanya ini lumayan berat. Dan Bapak ucapkan semoga kita diberikan
kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah, menjadikan kita orang yang lebih taat bersujud kepada Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah di hadapan Allah dan sesama. Semoga kita diberikan pasangan yang soleh dan solehah untuk tenang dalam beribadah. Semoga kita diberikan keturunan yang soleh dan solehah untuk menjadikan qurratu a'yun di dalam kehidupan sehari-hari sebagai ladang amal ibadah kita. Semoga kita diberikan kemudahan mendapatkan rezeki dalam menjalani hidup, dalam berbagai urusan, agar kita lebih tenang bersujud kepada. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan. Nah, alhamdulillah munadharah pada siang hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, bisa menambah wawasan atau bisa jadi pengingat untuk Ramadan yang berikutnya. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman pengurus, apabila ada salah kata maupun perilaku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, jangan Waalaikumsalam. lupa minggu lagi masih ada munadharah yang lebih menarik dari tema-tema hari ini. Siap-siap. Terima kasih, Siap. coy. Halo, Habis Nanda. Anda bebas boleh gitu. Mas Hairul cari Mbak Lia kan jaga. Saya kira rame ya. Siap. Mbak Baby. Boleh lah. Lah, Uma. Assalamualaikum Kak, izin live ya Kak. Ya, Terima monggo. kasih Kak ilmunya Kak. Ya, semangat.